Lagi cari webcam Full HD dengan autofocus dan built-in mikrofon, tapi harganya murah. Mungkin webcam ini adalah jawaban buat kamu. Halo semuanya, selamat datang di channel DOG dengan gua, Fauzi Edi. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah webcam dari merek NYK Nemesis dengan seri A90 EVRES. Webcam ini adalah seri tertinggi milik NYK, di mana di bawahnya itu ada A70 dan juga A80. Tapi meskipun ini adalah sebuah seri tertinggi, harganya itu masih sangat terjangkau karena harganya di 425.000 aja. Jika kita lihat dari bentuknya, mikrofon ini termasuk berukuran besar karena dari panjangnya aja dia udah mencapai 10 cm. Jadi gue pikir agak kurang cocok kalau misalnya kita taruh di atas monitor. Ya apalagi buat kalian yang mau setupnya kelihatan clean ataupun minimalis gitu. Gue sih saranin buat taruh di tripod terpisah aja, jadi kesannya itu lebih clean gitu. Apalagi di bagian bawahnya ini udah support untuk tripod juga. Dan di bagian engsel-engselnya ini yang untuk menjepit, gue rasa dia udah lumayan bagus. Dan untuk bagian atasnya di bagian webcamnya, dia udah bisa tilt juga naik turun, serta bisa diputer sampai dengan 360 derajat. Kemudian dari segi bahan, webcam ini terbuat dari bahan plastik glossy yang akan membuatnya cepat lecet dan juga kotor. Di bagian kabel nggak ada yang terasa istimewa, terasa biasa aja, begitupun pada bagian colokan USB-nya. Kita lanjut ke bagian penting dari sebuah webcam, yaitu kualitas kamera. Oke guys, dan ini adalah tampilan dengan menggunakan webcam NYK A90 EVRES. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk tampilannya dan masih kelihatan ada noise-nya sebelah sini. Sangat disayangkan karena saat ini gue di ruangan itu yang nyala lampunya, terus gue juga pakai ring light yang langsung ke muka, dan di luar itu siang tapi masih ada noise-nya. Kemudian buat autofokusnya, gue juga punya catatan, autofokusnya ini terlalu banyak nyari fokus gitu. Jadi dia dikit-dikit nyari fokus, dan trackingnya itu nggak smooth gitu. Jadi dia tuh ngeblur dulu baru nemuin fokusnya. Itu sih yang agak kurang gitu. Kalau buat meeting online tuh mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau buat streaming kasihan juga penontonnya, nggak enak liatnya nanti. Kemudian untuk auto white balance-nya, gue nggak tahu kenapa kemarin gue coba sih bisa, tapi kenapa sekarang gue coba misal ya gue ganti jadi biru, nah tuh dia nggak langsung nyesuaiin, atau mungkin karena lampu di belakang gue kali ya. Gue coba matiin dulu. Ya, ini sekarang ring light itu warnanya ke biru, terus gue coba ke oranye. Nah, dia kerja sih. Tapi karena tadi ada lampu mungkin nggak kerja ya. Dan juga yang mungkin yang perlu gue bahas adalah webcam ini tuh nggak punya software dedicated gitu. Gue udah coba cari ke websitenya dan nggak ada. Dan mungkin kita harus ngaturnya tuh di Streamlabs OBS. Nanti gue tunjukin deh. Sekarang kita akan tes dulu kualitas dari built-in mikrofonnya. Oke guys, ini adalah pengetesan suara dengan menggunakan webcam dari NYK A90. Gimana menurut kalian? Di luar itu lagi ajan, apakah kedengeran? Ya, kalau dari pengetesan yang udah gue lakuin sebelumnya, webcam ini suaranya itu emang agak kecil buat nangkap suara, tapi emang untuk noise-nya itu dia minim noise. Mungkin dari penekanan noise ini makanya suara itu jadi agak kecil gitu. Tapi ya menurut gue ini udah lumayan bagus lah buat kalian kalau mau meeting online tapi nggak perlu beli mic lagi. Tapi buat kalian yang mau streaming, ya pastinya butuh mic lagi lah ya. Sekarang kita lanjut ke Streamlabs OBS buat bahas seputar pengaturan apa yang bisa kita lakuin di webcam ini. Oke, sekarang udah di Streamlabs OBS. Di sini gue pengen ngasih tau kalian apa aja yang bisa diatur dari webcam ini. Pertama, kalian klik dulu di bagian webcam ini, klik kanan, kemudian Properties. Nah, di sini ada nama device-nya, ada configure video, dan lain-lain di sini. Kita juga bisa ngatur resolusinya, dimana fullnya itu di 1080p ya. Sekarang kita coba untuk lihat di configure video apa aja yang bisa kita atur. Ini muncul, dan ya di sini kita bisa ngatur seputar brightness, contrast, hue, saturation, dan lain-lainnya. Kemudian di kamera control juga ada zoom, focus, exposure, pan, tilt, dan roll, serta ada low light compensation. Oke, akan gue jelaskan satu persatu. Di sini ada brightness, ya seperti namanya. Di sini kita bisa ngatur keterangannya ya. Dan ya, bisa kita atur keterangannya.
Kemudian buat kontrasnya juga bisa, dia defaultnya ada di 34 ya. Nah, kita atur, bisa kita naikin, bisa kita turunin. Kemudian saturasi kita juga bisa ngatur, dia defaultnya ada 54. Nah, makin kita naikin itu makin ngejreng warnanya kan. Kemudian kita juga bisa atur sharpness-nya. Tapi makin kita naikin sharpness-nya, dia noise-nya itu bakal makin kelihatan. Mungkin kita geser sini ya. Kita default lagi. Kemudian ada gamma. Nah, ini gamma tuh agak mirip sama brightness, tapi kalian cari aja bedanya gamma sama brightness tuh apa. Kemudian white balance yang tadi gue bilang, kita bisa atur apakah makin warm atau makin cold gitu. Tapi gue sana sih mending auto aja karena dia udah ada auto export, udah ada auto white balance nya juga, mending kalian manfaatkan gitu. Kemudian di kamera control ini ada zoom. Di sini gue rasa zoomnya itu nggak fungsi ya, tuh gue pindahin juga nggak bisa. Terus buat fokusnya kalian bisa atur nih, manual. Nah, kalian bisa atur di sini manual buat ngatasin kalau misalnya tadi gue bilang autofokusnya sering nyari fokus terus. Nah, kalau kalian emang orang banyak gerak, mending fokusnya dibikin fix aja di sini. Kemudian kita juga bisa atur exposure. Nah, dimana makin tinggi exposure-nya, maka frame rate-nya itu makin drop. Di sini biasanya gue taruh di auto aja. Terus bisa pan, tilt, dan roll. Tapi ini cuma bisa kalau kita pasang di device default gitu. Kalau di sini tuh kita nggak bisa tuh, nggak ada efek sama sekali. Tiltnya juga nggak bisa. Tapi rollnya bisa dia atur. Nah, dan ada low light compensation juga nih di sini. Jadi kalau kita matiin, nah dia akan gerakannya itu lebih halus gitu. Tapi bakal lebih gelap biasanya. Tapi karena gue pakai ring light, jadi kayak nggak ada efeknya gitu. Nah kan, terlihat agak berbayang. Tapi kalau ini gue matiin, nah lebih smooth. Dan ya kita balikin ke default aja. Kemudian gue pengen nyoba performa dari low lightnya ya. Sekarang gue coba matiin dari ring light gue. Gelap banget. Ya ini tadi auto low light compensation-nya ya. Jadi emang kelihatan dia agak ngedrop gitu frame rate-nya. Nah kan, kalau kita matiin, nah dia lancar tapi emang agak lebih gelap gitu. Jadi apakah webcam ini worth it? Semua itu tergantung kalian. Karena kalau kalian bisa nerima kekurangan webcam ini dengan harga yang ditawarkan, maka webcam ini bisa dibilang worth it. Apalagi di pasaran itu dengan kelas harganya itu belum banyak webcam yang punya fitur seperti A90 ini. Oke, itulah review dari webcam NYK A90 eVres. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe kalau kalian ingin mendapatkan review seputar gadget tiap minggunya dan tutorial. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.